Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung aja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kali ini kita kembali lagi ke channel Bola Reader, dan kali ini gua akan membuat series yang judulnya itu Kisu Natse Dekinai Deso. Oke, dan langsung saja kita menuju ke pembahasannya ya guys ya. Prolog. Matahari sudah terbenam. Aku sedang berada di sebuah ruang kelas di sebuah sekolah, dan seorang gadis berada di hadapanku. Dia adalah seorang gadis dengan sifat kekanak-kanakan yang lucu. Penampilannya yang sangat cantik, terlihat seperti peri. Rambut keemasannya yang indah bersinar dalam cahaya matahari terbenam. Gadis itu menggerakkan bibirnya yang memikat sedikit. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mengujinya? Mengujinya? Gadis itu merenungkan pertanyaanku sejenak, lalu senyum kecil muncul di wajahnya. Mari kita lihat. Gadis itu dengan lembut menyentuh bibirnya dengan jari ramping dan putihnya sambil perlahan-lahan mendekatiku. Apa? Aku tersedak tanpa sadar saat aku duduk di kursi. Gadis itu menatap wajahku. Aku dapat terlihat diriku terpandul di dalam mata safirnya yang indah. Hal berikutnya yang aku tahu, wajah gadis itu memerah karena sinar matahari yang terbenam. Aku mengerutkan kening. Bagaimana kalau kita berciuman sebagai ujian? Gadis itu bertanya dengan senyum yang memikat dan sedikit menggoda. Chapter 1. Memberikan sebuah pelajaran dengan ciuman pertama. Pada suatu pagi sekali dalam perjalanan menuju sekolah, para siswa mengobrol dan saling menyapa saat mereka melewati gerbang sekolah. Di tengah-tengah latar belakang kehidupan sehari-hari, seorang gadis muncul dan suasana pun sedikit berubah. Kami Shiro-san imut seperti biasa. Ya, sejauh ini dia yang paling imut di sekolah. Rambutnya indahnya berwarna pirang dan matanya seperti batu safir. Parasnya merupakan campuran dari keimutan yang kekanak-kanakan dan kecantikan yang dewasa. Kulitnya halus dan putih, serta lengan dan kakinya panjang dan mulus. Meskipun dia terlihat pendek, namun bagian atas seragamnya memperlihatkan cekuk tubuhnya yang feminim dan sempurna. Kamishiro Airi, seorang gadis dengan kecantikan yang tak tertandingi, dijuluki peri oleh beberapa siswa laki-laki. Kau pikir aku punya kesempatan dengannya? Jika aku mengajaknya kencan, aku mungkin akan mendapat jawaban oke atau semacamnya. Tidak mungkin, itu tidak akan terjadi sama sekali tidak. Kau sebaiknya menyerah saja sekarang. Beberapa terpesona, beberapa iri, beberapa menusuknya dengan tatapan penuh nafsu, dan beberapa membisiknya gosip aneh. Kenapa? Tunggu, apa dia punya pacar? Bingung. Lihatlah lebih dekat apa yang berjalan di sampingnya. Lihat pria yang lebih tampan darimu. Itu benar, ada seorang pemuda berjalan di samping Airi. Seorang pemuda yang cukup tinggi, yang tampak memiliki seorang yang pendiam. Airi telah berjalan sambil mengobrol riang dengan pemuda itu untuk beberapa waktu sekarang, seolah dia tertarik pada yang lain. Tunggu, apa itu serius dia pacarnya? Apakah dia pernah dengar mereka benar-benar terkenal? Mereka sudah seperti pasangan suami istri yang kikuk. Sial, dia sudah didapat. Kalau saja aku bergerak lebih cepat, aku sudah menyukainya sejak upacara masuk. Sayang sekali, mereka adalah teman masa kecil, lahir di rumah sakit yang sama pada hari yang sama, dan segalanya. Sial, itu tidak adil. Aku tidak akan bisa menang melawan itu. Sekarang, sekitar waktu yang sama, salah satu dari pasangan suami istri kikuk itu, Airi, merunduk malu-malu dan bergumam. Aku sudah sering kali bilang kami hanya teman masa kecil. Kenapa mereka masih salah paham? Teman masa kecilku, Kamishiro Airi berkata. Dia cemburu dan menunjukkan wajah yang tidak puas. Apa itu tadi? Pasangan suami istri kikuk. Kita tidak bodoh, kita tidak menikah, dan jelas kita bukan pasangan, kata Airi dengan suara tidak senang.
Selain itu, pasangan dan mereka memiliki definisi yang tumpang tindih, bukan? Sepertinya dia senang dengan cara yang memandang kami sebagai pasangan suami istri yang bodoh atau semacam itu. Kemudian aku, Kazumi Ibuki, juga merasakan hal yang sama. Maksudku, kita hanya berjalan ke sekolah bersama yang benar saja. Tidak mungkin aku bekerja dengan orang sepertimu, Ibuki-kun. Seorang sepertimu, ada apa dengan bagian seseorang sepertimu? Apa yang kau coba katakan? Airi menyeringai nakal di wajahnya saat aku melengah. Oh, Ibu Kikun, mungkin kau sebenarnya tidak masalah dengan hal itu. Ya, wajar saja jika kau dikira sebagai pacar dari seorang semanis diriku. Kau mungkin akan menjadi keras kepala. Jangan menyebut dirimu begitu mudah seperti itu. Yang mengejutkanku, Airi merespon dengan ekspresi tenang. Itu karena itu adalah fakta. Dia pasti percaya dari lubuk hatinya bahwa dia manis sungguh, orang yang mengerikan. Sayangnya aku juga tidak mau disalahartikan sebagai pacar dari seorang narsis yang menyebut dirinya sendiri imut. Itu dia, kau mengatakan hal itu lagi. Apa kau tidak benar-benar senang? Sepertinya dia menganggap kata-kataku sebagai gertakan. Ego Airi tumbuh dengan cepat saat dia menyeringai nakal dan menyodok sisi tubuhku dengan sikunya. Jika aku diolok-olok seperti ini, wajar jika aku mulai tersinggung. Hal yang sama juga berlaku untukmu. Kau sebenarnya cukup senang, bukan? Airi menunjukkan sedikit keterkejutannya atas perkataanku sebelum segera memakai ekspresi nakal lagi. Apa itu sekarang cita-cita Ibuki? Maafkan aku, atau aku tidak bisa melihat Ibuki lebih dari sekedar adik. Maksudku, aku bahkan tidak benar-benar melihatmu sebagai seorang pria. Tunggu, siapa yang datang menjemputku setiap pagi? Jika kau bahkan tidak ingin kita disangka sebagai kelas masuk akal jika tidak pergi bersama, bukan? Itu setelah aku mengatakan itu, Airi menjadi bingung dan mulai gagap. Aku hanya memastikan Ibuki tidak bangun kesiangan dan berakhir terlambat. Tidak ada maksud lain di balik itu. Jangan berpikir macam-macam. Oke, tapi juga aku saat aku pergi berangkat mendahuluimu, kau malah marah. Karena kau tahu aku selalu menunggumu. Karena kau tahu aku selalu menunggumu. Nada bicara Airi perlahan-lahan kehilangan kekuatan. Aku selalu tahu, terlepas dari bagaimana dia terlihat dari luar, Airi sebenarnya adalah seorang yang kesepian. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang kami yang dikira sebagai pasangan, tapi aku yakin dia tidak akan suka jika tidak bisa pergi berangkat bersama lagi. Selain itu, Kabuki-kun yang memintaku untuk pergi ke sekolah bersama. Kau ingat? Hah? Aku tidak ingat mengatakan hal seperti itu. Ketika aku menggerutkan kening, wajah Airi berbinar-binar dengan kegembiraan yang murni. Siapa yang datang menangis padaku selama tahun pertama kita di sekolah dasar? Aku ingin tahu cerita kuno macam apa yang kau coba gali. Aku berbicara tentang di sini dan saat ini. Memang benar bahwa saat aku masih di tahun pertama sekolah dasar, aku pernah merengek dan menangis tentang betapa kesepiannya pergi sendirian. Kuakui itu benar, tapi itu sudah lama sekali. Jelas aku bisa pergi ke sekolah sendiri sekolah sekarang sebagai seorang siswa SMA. Kemudian lagi hanya ada beberapa kesempatan untuk benar-benar melakukan itu. Selain itu, ini bukan hanya tentang saat berangkat. Kau juga ingin pulang ke rumah bersamakan. Seperti kemarin kau menunggu sampai aku selesai dengan tugasku. Ibuki-kun, kau hanya orang yang selalu ingin bersamaku, bukan? Itu memang benar kalau aku selalu pulang bersama Airi juga. Aku sering menunggu sampai Airi menyelesaikan semua tugasnya dan sering ikut jalan memutar. Itu karena memang begitulah keadaannya. Aku selalu pulang bersama Airi, bukan karena aku ingin atau apapun. Itu adalah hasil dari kebiasaan. Tidak ada maksud yang lebih dalam dari itu. Tapi itu tidak benar-benar bisa melawan argumen Airi. Apa yang salah? Mungkin aku memikul paku di kepala. Mungkin mendapatkan kembali ketenangannya. Airi menyeringai dan mulai mendorongku sekali lagi.
ini mulai terasa menyebalkan. Ini tidak seperti aku menunggumu karena aku ingin. Oh, benarkah? Kalau begitu kau seharusnya pulang saja dulu. Kau tidak bisa mengatakan itu karena selalu marah saat aku pulang duluan. Itu karena aku selalu menunggumu setiap pagi. Jadi masuk akal jika kau melakukan hal yang sama untukku di malam hari. Karena kau bahkan takut berjalan sendirian di malam hari kan? Aku berkata dengan senyum yang tertampang di wajahku. Benar, Airi tidak suka tempat yang gelap. Itu sebabnya sudah menjadi hal yang biasa bagi kami untuk pulang bersama, terutama di malam hari. Aku baru saja mengingatkannya. Aku baik-baik saja setelah sekarang, lagi pula tidak terlalu gelap sepanjang tahun ini, bukan? Airi keberatan dengan gusar. Aku menggelengkan kepalaku dengan kuat. Aku khawatir meninggalkanmu sendirian, dan selain itu orang tuamu menyuruhku untuk menjagamu. Orang tuamu juga menyuruhku untuk menjaga ibu Kikun juga. Aku melototi Airi, tidak mau kalah Airi pun melototi arahku. Mereka terlalu ikut campur. Ini tidak seperti aku adikmu. Itu adalah kalimatku. Aku juga bukan adikmu, ya ibu Kikun atau apapun itu. Dan akhirnya kami berhenti di tengah jalan dan bertengkar. Aku melihat para penonton yang penasaran berkumpul di sekitar kami dan orang berbisik-bisik seperti pertengkaran kekasih atau seperti biasa ya. Tetapi aku tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Yang pertama dan terutama, kalau aku tidak meluruskan tentang teman masa kecil yang kurang ajar ini, aku tidak akan bisa puas. Dan Airi sayangnya juga memiliki pemikiran yang sama. Kami terus berdebat dan saling mengejek sama sekali tidak menyadari keadaan sekitar saat aku melawan pertengkaran. Sepasang kekasih lagi hari ini juga. Mereka selalu pamer ya, teman-temanku menimpali. Tanpa pikir panjang aku menyangkalnya. Kami bukan pasangan, hanya teman masa kecil. Suara kami sangat selaras. Dan ini untuk ilustrasinya ya. Kalian bisa cek sendiri di video dan lanjut. Oke. Kami bertemu bahkan saat di bangsal bayi baru lahir di rumah sakit. Orang kami berteman baik satu sama lain. Dan rumah kami juga bersebelahan. Ketika salah satu orang tua kami sibuk, mereka akan meninggalkan kami dengan yang lain. Rupanya saat itulah kami menghabiskan waktu di ranjang bayi yang sama. Tentu saja aku tidak ingat seperti itu, tapi ada bukti rekamannya. Tapi jika itu pasti benar, pada dasarnya kami sudah seperti saudara kembar sejak kami lahir. Sudah seperti itu selama yang kami ingat. Hal yang sama juga terjadi setelah kami mulai tumbuh dewasa. Kami menghabiskan waktu di rumah masing-masing, di kebun dan di taman. Kami bermain rumah-rumahan, lempar lumpur dan balok-balok bangunan, dan semua jenis permainan bersama. Tentu saja hal itu tidak berubah ketika kami mulai masuk taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar. Kami tetap seperti saudara kandung. Bahkan ketika tubuh kami mulai tumbuh berbeda, tubuhku menjadi lebih maskulin dan tubuh Airi menjadi lebih feminim. Itu karena kami berhenti melakukan kontak fisik, termasuk tidak lagi mandi bersama seperti dulu. Buset. Meskipun begitu, tidak ada perubahan besar dalam hubungan kami sampai di sekolah menengah pertama dan sampai di sekolah menengah atas. Sampai di SMP dan sampai SMA cuy. Kami tetap menjadi teman masa kecil yang dekat. Buset cuy, buset cuy, nempel amat nih orang. Yang berubah adalah bagaimana orang melihat kami. Karena kami sangat dekat, orang-orang tidak melihat kami lebih dari sekedar teman masa kecil. Melihat betapa tak terpisahnya kami setiap hari. Setelah kami mencapai kelas atas di sekolah dasar, kami mulai diejek tentang hubungan kami. Ketika kami di SMP, orang-orang mulai berpikir bahwa kami adalah sepasang kekasih, dan pada saat kami memasuki SMA, rumor tersebut mulai mengakar. Meskipun begitu, cara kami melihat sesuatu dan orang di sekitar kami juga berbeda sekarang. Bagiku, Airi adalah sahabatku. Baginya bagian dari keluargaku, saudara perempuanku, dan seorang yang terasa seperti bagian dari tubuhku sendiri. Sulit untuk membayangkan merasakan ketertarikan seksual terhadap seseorang yang sudah seperti saudara
perempuan, apalagi seorang yang sudah seperti bagian dari tubuhku sendiri. Yang benar. Sama sekali tidak ada perasaan romantis di antara kami. Aku mempercayainya lebih dari siapapun di dunia ini, dan aku bangga mengenalnya lebih dari siapapun. Di atas segalanya, aku senang bersamanya. Aku ingin menghabiskan waktu bersama lebih banyak sampai membuat alasan untuk pergi dan kembali bersama. Tentu saja ada saat-saat ketika aku merasakan sedikit bingung setelah melihat potensinya sebagai seorang wanita, tapi sama sekali tidak ada perasaan romantis di antara kami. Setidaknya itulah yang aku pikirkannya, itulah yang selalu kupikirkan. Titik perubahan dari hubungan kami adalah semua karena satu kalimat yang Airi ucapkan selama bertengkar. Lalu kenapa kita tidak berciuman saja untuk mengujinya. Oke guys, itu saja untuk video akhir ini. Terima kasih dah saling menonton dan sampai jumpa. Bye bye.